Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana semuanya? Baik. Kabarnya gimana? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Pak. Sebelum mengawali pelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ya, siapa yang memimpin di sini? Apa? Yuk, silakan Mas Fahri dipimpin doanya terlebih dahulu. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, materi kita pada hari ini tentang makhluk hidup dan lambang Garuda ya. Nah, Baik, Pak. yang pertama Bapak ingin menjelaskan sedikit tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan dapat berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Nah, Bapak di sini tak share screen dulu ya. Bapak ingin menampilkan video tentang makhluk hidup. Nah, untuk yang pertama itu makhluk hidup itu mempunyai ciri-ciri yang pertama bernapas, yang kedua itu bergerak, terus yang ketiga itu mengalami pertumbuhan, terus yang ketiga itu dapat berkembang biak, terus yang kelima itu bereaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya, dan yang keenam itu beradaptasi dengan lingkungannya. Nah, di sini Bapak ingin menampilkan gambar dengan kata, nanti yang bisa tolong cocokkan ya. Nah, ini ada gambar A, B, dan C, dan kata di sebelah kanan. Yang bisa menjawab, yuk tolong, siapa? Pada gambar A itu cocoknya dengan kata yang mana? Itu hewan, Pak. Ya, terus yang B itu? B itu manusia. Nah, yang C? Yang C itu tumbuhan, Pak. Nah, coba kita lihat jawabannya ya, benar apa enggak ya? B manusia, C tumbuhan, A hewan. Ya, benar ya. Terus di sini Bapak ingin menampilkan gambar. Nanti tolong buatkan kalimat singkat saja, nggak usah panjang-panjang. Yang apa namanya yang sesuai dengan gambar yang Bapak tampilkan ya. Nah, ini ada gambar pertama. Siapa yang ingin membuatkan kalimat? Ya, Pak. Ya, silahkan, Mas Fahri. Seorang laki-laki sedang berdiri menghadap ke depan. Ya, benar. Nah, ini ada gambar kedua. Yuk, siapa yuk yang bisa yuk? Yang kedua itu pohon itu tumbuh dengan subur. Nah, itu juga bisa. Nah, yang ketiga, ini ada gambar lagi terakhir. Yuk, siapa? Itu gambar ayam. Ayam itu sedang mencari makan. Ya, benar ya. Terus, habis itu selanjutnya, sebentar. Bapak ingin menampilkan saya screen-nya keluar ya? Ya, Bentar, Bapak saya screen dulu lagi. Bapak saya screen lagi ya. Nah, ini Bapak menjelaskan sedikit tentang ini ya, lambang Garuda ya.
Nah, di sini ada gambar Garuda. Bapak akan jelaskan tentang bulu dan perisai yang ada di dada burung Garuda. Nah, bulu pada sayap itu kan jumlahnya 17 helai. Nah, itu artinya tanggal 17. Terus yang kedua itu bulu pada ekor itu berjumlah 8 helai, yang artinya itu bulan ke-8. Bulan ke-8 kan Agustus. Nah, terus yang ketiga itu bulu di bawah perisai atau pangkal ekor itu berjumlahnya 19 helai, yang artinya tahun 19. Nah, terus yang terakhir itu bulu pada leher yang berjumlah 45 helai, yang artinya itu tahun 45. Jadi bisa disimpulkan yaitu 17 Agustus 1945. Itu kan termasuk tanggal dari merdekanya negara kita, Indonesia. Paham? Paham, Pak. Nah, terus Bapak di sini ingin menjelaskan sedikit tentang perisai yang ada di dada burung Garuda ya. Baik, Pak. Nah, lambang Garuda itu mempunyai perisai yang menggantung di leher. Pada dasarnya, lambang Garuda Pancasila tidak hanya terdapat pada jumlah bulunya saja, melainkan untuk perisai yang terletak di depan burung Garuda tersebut. Perisai dikenal sebagai tameng dalam peradaban dan budaya Nusantara, yang artinya senjata pertahanan, derma, dan usaha dalam menggapai tujuan. Di dalam perisai tersebut terdapat 5 ruang yang menjadi dasar negara Pancasila. Yang pertama itu ada bintang tunggal, itu melambangkan sila yang pertama. Sila yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Terus yang kedua itu ada rantai emas. Yang kedua rantai emas yang melambangkan sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Terus yang ketiga itu ada pohon beringin. Yang ketiga pohon beringin itu melambangkan sila yang ketiga. Nah, yang berbunyi Persatuan Indonesia. Kemudian ada kepala banteng yang melambangkan sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Kemudian yang terakhir ada padi dan kapas. Nah, padi dan kapas itu melambangkan sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Paham ya? Paham, Pak. Nah, di sini Bapak ingin memberikan sedikit soal, yaitu mencocokkan lagi ya antara gambar yang ada di perisai tadi dengan sila Pancasila. Ya, coba siapa yang bisa menjodohkan untuk gambar yang pertama itu cocoknya di mana ya? Itu keempat, Pak, ketuhanan yang Maha Esa. Coba dicek lagi ya. Kita cek lagi ya, benar apa enggak ya? Yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Benar ya? Kemudian yang kedua, gambar kedua di mana? Itu ketiga, Pak, kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba dilihat ya. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, benar ya. Kemudian yang ketiga, Itu satu, Pak, Persatuan Indonesia. bentar, dilihat dulu. Pohon beringin yaitu Persatuan Indonesia. Kemudian yang keempat, kepala banteng di mana? Kedua, Pak, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya, kita cek lagi ya, benar apa enggak. Yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, kemudian yang terakhir, padi dan kapas itu berbunyi gimana? Itu 5, Pak, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Pak. Coba.
yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, benar sekali, pinter semua ya. Bapak di sini cuma bisa menjelaskan sedikit itu saja tentang makhluk hidup dan burung Garuda. Kalau Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Terus ini kan masih pandemi, jadi jangan sering-sering keluar ya. Kalau misalkan mau keluar, kalau misalkan penting banget keluar, ya keluar, nggak apa-apa. Yang penting pakai masker, terus jangan lupa cuci tangan, jaga jarak juga ya. Terus, jika Bapak ada salah, Bapak mohon maaf. Yuk, Mas Fahri tolong pimpin doa untuk memimpin doa. Yuk, Mas Fahri silakan. Baik, Pak. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, makasih Mas Fahri, makasih semuanya bisa keluar